Ya, pemirsa terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama-sama dengan kami. Pemirsa kembali kami ingatkan bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Jadi bagi Anda pemirsa yang pada saat ini mungkin Anda sedang merasa bahwa kehidupan rumah tangga Anda sepertinya sudah benar-benar hambar. Anda sudah berusaha berulang-ulang kali untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda, tetapi yang Anda temui bukannya jalan keluar, melainkan justru suasana malah menjadi keruh. Anda berusaha untuk meminta pendapat dari mana-mana, tetapi Anda tetap merasa Anda belum menemukan jalan keluarnya. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk mengangkat telepon Anda sekarang juga dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, kita langsung ke SMS pertama. SMS pertama dari 1112. Selamat malam Ibu, saya mau bertanya, apa boleh seorang istri menceritakan semua kejelekan seorang suami kepada orang tuanya? Malah semua yang terjadi di dalam rumah tangga saya diceritakan kepada orang tuanya. Tolong Ibu berikan penjelasannya. Terima kasih. Ya, silakan. Berarti yang kirim SMS ini seorang bapak gitu ya? Atau seorang istri? Seorang suami ya. Dia menceritakan, seorang suami kan ya? Betul. Ya, intinya begini Pak. Kita harus mengerti latar belakang dari pasangan kita, seberapa dekat dia dengan orang tuanya. Ya. Kalau misalkan dia dekat dengan orang tuanya, maka secara otomatis biasanya dia akan menceritakan setiap problem yang dialami kepada orang tuanya. Memang itu sebenarnya sebaiknya jangan. Saya menyarankan jangan menceritakan kepada orang tua, baik itu dengan orang tua kandung maupun pada mertua. Kenapa? Karena kecenderungan orang tua akan memihak kepada sang anak. Jadi misalkan istri saya menceritakan kepada mamanya tentang kejelekan saya, misalkan ya lama-lama mertua saya akan jadi antipati sama saya. Kenapa? Karena dia merasa anaknya teraniaya dalam pernikahan kami. Seakan-akan begitu gitu. Karena makanya dalam menyelesaikan lebih bagus memang kalau suami istri punya problem, berusaha selesaikan sendiri terlebih dahulu sekuat-kuatnya. Jangan dikit cerita, karena itu akan menjadi problem yang lebih besar lagi. Karena itu yang kebanyakan yang biasa terjadi tanpa disadari, karena kita berpikir oh cerita pada orang tua, tapi orang tua kadang-kadang kurang bijaksana ya. Akhirnya apa? Terjadi intervensi dalam rumah tangga. Waktu terjadi intervensi campur tangan dari orang tua dalam rumah tangga, suami merasa saya kan kepala rumah tangga. Kenapa kok orang tua ikut campur di sini? Mana boleh, seharusnya begini. Dan akhirnya hubungan anak dan orang tua menjadi nggak enak. Hubungan menantu dengan mertua menjadi nggak enak. Iya. Dan kalau itu sudah nggak enak, jadi tambah runyam masalahnya. Bagaimana kalau kondisinya sang istri tidak menyaksikan acara ini? Dalam artian sang istri tidak mengetahui bahwa menceritakan kejelekan suami itu sebenarnya tidak disarankan begitu ya, tidak boleh, sebaiknya tidak dilakukan begitu. Apa yang harus dilakukan dari sang suami yang mengirimkan SMS tentunya ini? bisa diarahkan, bisa dinasihati. Kalau suami nggak bisa menasihati ya pakai pihak ketiga tadi, konselor atau orang yang Anda dapat percaya untuk memberitahu istri sebaiknya jangan begitu. Kenapa? Pertimbangannya juga tentu diberikan. Baik itu kejelekan suami maupun kejelekan istri sebaiknya jangan diceritakan ke orang tua dulu, gitu kan ya, supaya membangun image yang indah terhadap orang tua, sehingga orang tua juga merasa tenang, oh anakku bahagia. Bukan berarti kita menutupi kekurangan kita, tidak. Tapi setiap rumah tangga pasti ada problem. Nah, masalahnya itu yang harus kita selesaikan, bukan menceritakan pada orang tua sehingga memperunyam masalah. Ya, baik. SMS berikutnya dari 9755. Bapak, saya ingin tanya bagaimana sikap saya, perilaku saya menghadapi suami saya yang selalu menyalahkan saya. Padahal saya sudah sering minta maaf walau saya tidak salah demi keutuhan rumah tangga saya. Saya mohon Bapak memberikan saya petunjuk. Terima kasih dari Boru Purba. Ya, jadi suami ini kan sering menyalahkan gitu ya. Sering menyalahkan istri terus menerus. Nah, ini tentunya perlu diberitahu kepada suami bagaimana cara berkomunikasi. Kalau misalkan suami Anda sering menyalahkan Anda, coba waktu kondisi oke, cerita, ngomong. Yang aku sama kamu ini nggak enak sebenarnya, karena aku selalu
kok ngerasa dikit-dikit aku salah, dikit-dikit aku salah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Istri saya juga dulu begitu yang tadi saya katakan. Jadi dia salah ya udah minta maaf, salah minta maaf. Minta maaf bukan jalan keluar, bukan satu-satunya jalan keluar. Minta maaf itu baik pada tempat yang tepat. Tapi kalau kita dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf, nanti bagi suami minta maafmu nggak ada berarti lagi gitu loh. Jadi komunikasi ini perlu dibangun. Nah, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik? Apa sih penghambat komunikasi? Saya akan mencoba membahas secara cepat beberapa poin. Yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir merasa benar sendiri. Praduga. Oh, suamiku ini sudah begini, memang orangnya sudah begini, memang orangnya sudah begini. Dan akhirnya apa? Suami kita tercap image seperti itu. Ya memang suamiku orangnya keras, nggak bisa berubah. Waktu suami mendengar ini sudah memang aku keras kalian. Nah, tanpa kita sadarin, praduga kita menjadikan kondisi itu menjadi kenyataan. Tanpa kita sadarin. Nah, praduga atau asumsi-asumsi itu harus dibuang. Atau misalkan seharusnya dia tahu dong istri itu butuhnya apa. Cuman nggak pernah dikomunikasikan, nggak pernah diomongkan. Dan akhirnya terjadi miskomunikasi. Pola pikir. Kemudian yang kedua, selama kita masih berpusat pada diri kita, komunikasi nggak akan pernah berjalan lancar. Jadi mungkin tanpa disadari suami ibu berpusat pada dirinya sendiri, ngerasa diri paling benar tanpa mendengar istri. Walaupun kita merasa diri benar, kita pun harus tetap belajar merendahkan hati mendengar istri. Jadi komunikasi harus diberikan pada waktu, tempat yang tepat, nggak bisa sembarangan. Tetapi yang paling intinya yang ingin mau saya sampaikan, bagaimana membangun komunikasi dan baik. Karena masalah waktu saya harus ngebut. Bagaimana membangun komunikasi yang baik adalah kedewasaan. Kedewasaan satu-satunya jalan kita bisa membangun komunikasi dan baik. Tanpa sebuah kedewasaan kita nggak bisa membangun komunikasi yang baik. Kenapa? Kalau kita berpusat pada diri kita itu namanya masih anak-anak. Kenapa? Semuanya inginnya kita diturutin. Tapi kalau kita dewasa, kita belajar mengerti pasangan kita dan kita terus bertumbuh, maka saya rasa komunikasi akan berjalan dan lancar, tidak menjadi egois. Ya, bagaimana kalau kondisinya yang dewasa itu hanya satu pihak saja? Dewasa terlebih dahulu, bisa dikatakan begitu. Itulah yang harus tugas yang dewasa membimbing yang belum dewasa kan gitu. Ya, jadi bukan berarti yang sudah dewasa menjadi balik lagi seperti ikut-ikutan begitu ya. Justru yang sudah mulai mengerti bisa membimbing yang belum mengerti ini sehingga bertumbuh menjadi sama-sama dewasa. Sehingga nanti lama-lama dalam rumah tangga kita ketemu pola atau format tertentu. Nah, waktu saya dulu juga ketemu pola atau format tertentu, akhirnya kalau kami bertengkar ada caranya lah sudah tanpa kami sadarin, ya udah memang ini tradisinya begini bahasa kasarnya. Seakan-akan menjadi sebuah tradisi ya, kalau dia marah saya akan begini, kalau saya marah dia akan begitu, dan ada reaksi-reaksi tertentu, dan itu sudah akhirnya kami sama-sama saling memaklumin. Ya, baik. SMS berikutnya dari 0087, maaf saya mau tanya, apa solusi terbaik menghadapi pasangan kita ketika kita respect, pasangan kita malah semena-mena, sementara pada saat kita diam, dia yang justru respect. Lalu bagaimana kita menyikapi seseorang yang seolah-olah seperti menarik ulur kita? Terima kasih sebelumnya. Ya, gimana Pak Funi? Iya. Seperti layang-layang ditarik ulur katanya Pak. Tidak ada ketegasannya. Jadi pada saat dia respect, justru suaminya seolah-olah tidak begitu. Tapi pada saat dia diam, suaminya justru respect. Nah, kembali lagi seperti perbincangan kita malam ini, komunikasi. Ya. Jadi waktu saudara mengalami itu, coba pada saat dia respect, ya, tanyakan sama dia, kenapa waktu saya komunikasikan hal masalah ini kok kamu gak respect? Apa penyebabnya, ya kan? Coba ceritakan dengan baik, kemudian cari pola yang tepat seperti Pak Susilo katakan tadi, cari pola yang tepat, bagaimana caranya mengatasi supaya suami ini bisa respect terus dengan apa yang dia katakan. Mungkin saja bisa saja terjadi saat suami gak respect itu karena mungkin dalam cara penyampaiannya mungkin dia menganggap ini cuma bercanda atau dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi. Kita tidak tahu bagaimana apa yang terjadi dengan ibu yang mengirimkan SMS ini. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi yang jelas kembali lagi bahwa komunikasi itu penting. Coba berusaha mengkomunikasikan dengan baik, cari penyebabnya, akar masalahnya. Kenapa sih suami saya pada saat saya respect dia tidak respect, pada saat saya sudah enggak ini dia respect, ya kan? Pasti ada permasalahan yang penyebab utama kenapa sampai bisa begitu. Coba cari akar permasalahan itu, kemudian
coba komunikasikan dengan baik. Saya kira yang mengirimkan SMS ini pasti menemukan suatu jalan, menemukan solusi dengan masalah suaminya ini. Mungkin yang perlu ditekankan, maksudnya respect ini bagaimana kan gitu ya. Apakah waktu kita diam berarti suami respect tuh berarti suami mulai nganggap kita, mungkin aja suami nggak suka kita cerewet gitu kan. Kita perlu introspeksi diri dan berbagai macam. Tapi mungkin bisa lebih jelas lagi. Oke. Ya, baik. SMS berikutnya dari 9664. Selamat malam Pak, ini dengan Ibu Nur. Bagaimana Pak caranya menghadapi suami yang selalu tidak terus terang masalah pekerjaan ataupun masalah uang? Karena 4 tahun sudah rumah tangga saya selalu bertengkar dengan masalah tadi. Begini Bu, kalau suami tidak terbuka, mungkin dia punya beberapa alasan atau pertimbangan. Bisa terjadi, yang pertama, maaf nih, karena suami nggak percaya kepada kita. Kalau suami nggak percaya kepada kita, atau mungkin gaya hidup kita yang boros, akhirnya dia lebih memilih untuk tidak menceritakan apa-apa kepada kita masalah penghasilan, pokoknya dikasih jatah saja. Nah yang kedua, jangan-jangan nilai-nilai yang dia terima dari orang tuanya juga seperti itu. Misalkan, jangan pernah percaya sama istri, jangan dipegangin uang, nanti malah gampang cerai. Misalkan, kalau istri sudah punya kekayaan, nanti gampang cerai. Nah saya dulu sempat menerima value seperti gitu, ditanamkan seperti gitu. Tapi saya pikir saya menikahkan bukan buat bercerai, saya menikahkan untuk sebuah kesatuan. Akhirnya saya membuang nilai itu dan saya berpikir saya terbuka sama istri saya apa adanya, keuangan kami menjadi satu, tidak ada uang sendiri-sendiri, dan akhirnya tidak ada pertengkaran masalah keuangan, justru ada masalah keuangan. Yuk duduk bersama, kita diskusikan mana pengeluaran yang menjadi prioritas, mana yang mau diatur, yuk kamu belanjanya gimana, kita malah diskusi saling memberikan masukan. Kalau ada ketertutupan, saya nggak berani ngomong terlalu negatif, bisa banyak faktor menjadi penyebabnya, cuman jangan kita berpikir negatif. Coba tanya pertimbangan suami kenapa sih dia tertutup. Mungkin dia mau memisahkan keuangan perusahaan dan keuangan rumah tangga berbeda, misalkan yang dia tidak buka ternyata keuangan perusahaan bukan keuangan rumah tangga, atau apa saja. Jadi itu komunikasi harus lebih lancar lagi. Ya, baik. Berikutnya dari 1962. Selamat malam Pak, saya Ibu Susi di Tanjung Pinang. Apakah menikah bukan dengan pujaan hati itu dianggap sah di hadapan Tuhan atau tidak? Bercerai, apakah boleh bercerai gitu ya kalau atas dasar itu? Pak Funik? Iya. Ini menikah tidak dengan pujaan hati gitu. Itu sah atau tidak sih menurut agama begitu ya? Di hadapan Tuhan itu sah atau tidak? Sah atau tidak sih itu tanda kutip masing-masing dari apa yang dianggap dari, karena kita tidak tahu dari sisi agama masing-masing ya kan. Kita juga tidak tahu ini yang beragama, yang mengirimkan SMS ini beragama apa. Yang jelas begini, bicara tentang menikah dengan orang yang bukan pujaan hati, itu adalah kesalahan fatal menurut saya, ya kan. Nah makanya bagi Anda yang belum menikah, mungkin menikahlah dengan orang yang menjadi pujaan hati Anda. Jangan sampai terjadi seperti yang mengirimkan SMS ini. Kenapa? Kalau menikah dengan orang yang bukan pujaan hati kita, itu akan lebih banyak masalahnya ketimbang dengan orang yang menjadi pujaan hati kita. Yang dengan pujaan hati aja ada masalah, ada begitu masalah, ya? Apalagi dengan bukan pujaan hati. Yang jelas dalam pola pikir sudah menyimpang. Begitu dia menemukan pasangan yang ideal menurut dia, bisa terjadi perselingkuhan, bisa terjadi perceraian dan lain sebagainya. Kemudian menurut agama, ya saya kira kalau sudah di depan saksi, di agama, ya sah menurut agama pernikahan itu. Cuman masalahnya bisa cerai atau tidak. Kalau menurut kami itu orang yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan, di dalam Tuhan, itu nggak bisa diceraikan lagi. Jadi masing-masing punya pendapat tentang masalah ini. Mungkin Pak Susilo bisa. Saya ingin menekankan begini, Bu, kita harus bertanggung jawab dan keputusan yang sudah kita buat. Waktu Ibu menikah bukan dengan pujaan hati, toh nyatanya Ibu nurut saat itu dan akhirnya menikah juga. Berarti Ibu sudah membuat keputusan untuk menikah dengan orang yang bukan menjadi pujaan hati Ibu. Jangan menjadikan itu bumerang untuk dalam rumah tangga Ibu dengan alasan, oh karena saya menikah bukan dengan pujaan hati,
maka saya punya alasan untuk bercerai. Tidak seperti itu, Bu. Kalau ibu sudah menikah dengan orang yang bukan pujaan hati, belajarlah untuk menjadikan dia pujaan hati ibu. Belajarlah untuk mencintai dia. Memang saya berkata ini tidak mudah, Ibu, karena